seringkali ini bolong di kalangan umat Islam. Karena kalau santri ya belajar agama saja. Dari tahun ke tahun debatnya adalah Natal itu mengucapkan selamat atasnya boleh apa tidak. Dari tahun ke tahun ya itu aja yang diperdebatkan. Paling ya itu muter-muter di sana hazanahnya. Orang barat sudah hijrah ke Mars, kita belum hijrah, masih dari membahas boleh tidaknya hukum memainkan musik misalnya dan lain sebagainya. Halo sobat yang berbahagia. Fenomena hijrah kali ini semakin merebak, terutama di kalangan generasi milenial dan kaum urban. Apa sebenarnya hakikat hijrah dan apa saja macam-macam hijrah tersebut? Yuk kita simak penjelasan dari Habib Hussein Ja'far Al-Haidar berikut ini. Sebelumnya silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Ada dua hal yang menjadi tema yang diberikan kepada saya. Tadinya saya mau membahas tentang hijrah sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, tapi sebagaimana permintaan moderator berbicara tentang dakwah kekinian. Oke, mungkin sedikit saya akan jelaskan tentang hijrahnya. Hijrah itu kan pada dasarnya adalah satu gerak, minad dulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Itu panduan hijrah yang ada dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat ke-11. Jadi hijrah itu semua gerakan dari yang buruk menjadi baik, itu hijrah. Anda hijrah dari desa ke kota untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi yang lebih baik, maka itu hijrah. Anda pergi dari Indonesia ke luar negeri, baik itu Arab ataupun Eropa dan Amerika, untuk belajar, itu hijrah. Dan Anda bergerak secara batin dari kegelapan menuju kebaikan, dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lebih baik, itu juga adalah hijrah. Itu secara umum pengertian hijrah. Nah, usulan dari saya, hijrah kita itu, saya tidak mempermasalahkan apa itu yang disebut dengan hijrah atau mau kita sebut dengan taubat atau apapun. Bagi saya itu bukan substansinya. Substansinya adalah ketika kita berkomitmen untuk hijrah, bahkan seorang muslim itu harus selalu berhijrah. Itu dalam filsafat disebutnya becoming, terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Kata Sayyidina Ali, orang yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin yaitu zombie. Artinya dia tidak hidup. Dia merugi kalau dalam bahasa Al-Quran. Nah, maka hijrah itu pada 4 aspek. Yang pertama aspek spiritual, yaitu berhijrah dari hamba menuju Allah. Secara spiritual kita tingkatkan. Dari yang dulunya spiritualitasnya masih pendek, menjadi spiritualitasnya lebih berkembang lagi. Atau kalau mau disederhanakan dalam bentuk praktis, dari dulu yang sholawatannya hanya 10 kali sehari menjadi 20 kali sehari. Dari yang ngajinya sehari cuma 1 mugrah atau beberapa halaman menjadi mungkin setengah juz dan lain sebagainya. Itu hijrah yang sifatnya spiritual. Kalau mau mengacu kepada konsepnya Imam Ghazali, ada 2 paling tidak. Ada takhalli dan ada tahalli. Hijrah spiritual itu takhalli, yaitu membersihkan hati
dari segala sifat yang buruk, tahalli menghiasi hati dengan segala sifat yang baik. Nanti akan tajalli, artinya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hijrah kultural, yaitu hijrah dari Islam yang ke Arab-Araban atau ilmu pengetahuan yang ke Barat-Baratan menuju Islam dan ilmu pengetahuan yang ke Indonesia-Indonesiaan. Kalau dalam bahasanya Pak Habibie dulu adalah iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek dan imtak. Ada iptek dan ada imtak. Jadi hijrah secara kultural, Islamnya dari Islam yang ke Arab-Araban menuju Islam yang ke Indonesia-Indonesiaan. Kemudian secara kultural juga menyesuaikan dari Islam yang rural menuju Islam yang urban misalnya. Karena Islam itu salihun likulli zaman wal makan. Kemudian yang ketiga, hijrah secara intelektual, yaitu hijrah dari keterbelakangan menuju kemajuan. Tadi telah disinggung oleh Pak Fahrudin Faiz, misalnya umat Islam bukan hanya maju secara spiritual dan ritual, tapi juga maju secara teknologi, secara intelektual. Harus melahirkan doktor-doktor baru, profesor-profesor baru, ahli kimia, ahli zoologi mungkin, ahli perbintangan, dan lain sebagainya. Itu hijrah secara intelektual. Karena seringkali ini bolong di kalangan umat Islam. Karena kalau santri ya belajar agama saja. Dari tahun ke tahun debatnya adalah Natal itu mengucapkan selamat atasnya boleh apa tidak. Dari tahun ke tahun ya itu aja yang diperdebatkan. Paling yaitu muter-muter di sana hazanahnya. Orang barat sudah hijrah ke Mars, kita belum hijrah, masih dari membahas boleh tidaknya hukum memainkan musik misalnya, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah hijrah secara sosial. Artinya tidak hanya soleh secara ritual, tapi juga soleh secara sosial. Jadi seorang muslim itu bukan hanya yang secara ritual cakap, tapi juga secara sosial cakap. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau Anda cek dari semua, aspek dalam Islam itu, pasti ujung-ujungnya, goals-nya itu adalah kesalehan yang sifatnya sosial. Misalnya sholat, inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sholat itu adalah untuk menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Begitu juga hal lain, misalnya tentang zakat. Kata Allah dalam surat Ma'un ayat 4-7, neraka wel fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat tapi riya dan tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain.
Zakat menjadi sia-sia kalau diikuti dengan kata-kata yang melukai. Begitu kata suratul Baqarah ayat 264 dan lain sebagainya. Bahkan kata kafir dalam Al-Quran itu berhubungan dengan banyak hal yang kaitannya dengan kesalehan sosial. Misalnya dalam surat Luqman ayat 32, kafir itu artinya orang yang tidak setia. Dalam surat Al-Hajj ayat 38, kafir itu orang yang berkhianat. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, kafir itu adalah pendusta. Dalam surat Al-Qaf ayat 24, kafir itu orang yang kepala batu. Yang kamu bisa patahkan argumennya, tapi tidak kamu bisa patahkan egonya. Dan lain sebagainya. Jadi ini kafir bukan dalam kategori teologis. Kalau dalam kategori teologis sudah clear, kafir itu yang non-muslim misalnya. Tapi dalam hal sosial, orang-orang kafir itu cirinya seperti itu akhlaknya. Jadi kalau ada seorang pengkhianat dan lain sebagainya, maka mereka sedang menjalani aktivitas kekafiran. Jadi hijrah juga bukan hanya secara ritual, bukan hanya cakap dalam sholatnya. Saya dulu sholat subuh berjamaah, sekarang bukan hanya subuh doang. Setiap hari semua sholat saya berjamaah di masjid. Alhamdulillah, tapi harus di-upgrade kepada tujuan dari sholat itu sendiri. Misalnya, tujuan berjamaah dalam sholat apa? Untuk membangun solidaritas. Maka ngeceknya saat pandemi seperti sekarang, solidaritasnya terbangun atau tidak. Kalau terbangun berarti sholat berjamaahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengenai hijrah. Nah, kemudian tren hijrah ini kan dibangun karena dakwah baru kepada masyarakat urban dan kosmopolitan. Kalau orang Jombang, orang Jogja, orang Jawa Timur, itu kok kayaknya gak hijrah sudah ya. Yang hijrah itu kan biasanya orang Jakarta, orang Bandung, intinya orang-orang perkotaan lah. Yang mungkin basicnya bukan santri, kemudian merasa ada kekurangan dalam dirinya sehingga dia hijrah untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu biasanya capaian dari para pendakwah-pendakwah kosmopolit dan urban yang biasanya mengisi di media sosial kita. Nah, karena itu santri-santri Nurul Ummah Yogyakarta ini harus juga mulai paling tidak memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran untuk juga berdakwah bagi segmen yang di luar umumnya segmen yang dihadapi oleh para santri, yaitu masyarakat urban dan masyarakat yang kosmopolitan, masyarakat perkotaan. Nah, karena masyarakatnya urban dan perkotaan, kosmopolitan, maka jangan membayangkan ceramahnya ke sama santri. Ini Anda ceramah ke orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Karena itu harus sangat mendasar nilai-nilainya, tema-temanya. Karena yang kebutuhan mereka masih hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, secara umum, bagaimana sih kesuksesan dakwah kepada kelompok-kelompok perkotaan tersebut? Bagaimana sih cara dakwah di era digital seperti saat ini? Nah, mungkin saya yang dalam hal ini praktisi di bidang dakwah digital ini akan membagikan apa yang menjadi pengalaman saya. Yang pertama, teman-teman, faktanya
73,6% orang Indonesia sekarang terakses dengan digital. Baik itu melalui paket data maupun internet. Artinya, 3/4 orang Indonesia itu sudah terakses dengan internet. Mereka rata-rata menghabiskan minimal 3 jam, maksimal 8,5 jam sehari untuk bermain internet. Mencari informasi, pesan makanan, pesan minuman, sampai gibah temannya di grup WhatsApp. Jadi, semua aktivitas itu berbasis digital. 8,5 jam. Orang Indonesia rata-rata 54 kali sehari membuka HP-nya tanpa ada pemberitahuan. Jadi HP-nya itu nggak berbunyi, nggak bergetar, layarnya nggak terang, tiba-tiba dibuka aja HP-nya, diambil, dibuka, iseng-iseng. Biasanya nonton TikTok. Nah, itu 54 orang Indonesia melakukan itu setiap hari. Ini menunjukkan penetrasi internet kita tinggi sekali. Nah, boro-boro itu diharamkan, boro-boro itu dilarang, mustahil. Karena begitulah zaman bergerak. Dan zaman sudah kadung, bukan kita yang menggerakkannya, tapi orang-orang di luar sana yang canggih secara sains dan teknologi. Bahkan algoritmanya pun tidak dibangun oleh kita. Karena itu, dakwah media sosial itu sebisanya, tidak bisa semaksimal mungkin. Karena memang algoritmanya berbasis kepada nilai-nilai pragmatisme, bukan Islam. Apa maksudnya? Maksudnya yang terkenal, yang banyak followersnya pasti yang jualan sensasi dan kontroversi sebagian mereka. Sedangkan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Seharusnya yang paling terkenal, yang paling bermanfaat. Tapi karena algoritmanya yang bikin bukan pengikutnya Nabi Muhammad, maka ya sudah, gak peduli bermanfaat, gak bermanfaat, yang penting viral gitu. Nah, karena itu kalau ada santri bikin ceramah mau cari viral, itu salah besar. Karena viral itu bukan jaminan nilai. Ya sampean buka kerudung atau yang laki-laki buka baju jalan di pinggir jalan, di videoin ya viral. Tapi apakah itu tujuan dari berinternetnya, membuat konten seorang santri? Kan tidak.